ya kan? Ya, jangan ya. Jadi udah selesai nih, jangan nggak ada nuntut lagi ya kan? Nanti tinggal bagian saya. Itu hanya gue tuh ngalang-ngalain koruptor, lo tau? Tepatnya pada hari Kamis kemarin, artis Nikita Mirzani akhirnya menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam sidang tersebut, jaksa penuntut umum membacakan tuntutan berat terhadap artis kontroversial itu. Nikita dituntut 11 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan atas laporan Reza Gladys terkait kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang. Dalam tuntutan yang dibacakan, jaksa menyebut Nikita terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE serta tindak pidana pencucian uang. Beberapa hal yang memberatkan tuntutan diantaranya karena perbuatannya dianggap merusak nama baik, meresahkan masyarakat, menikmati hasil kejahatan, hingga tidak sopan selama persidangan berlangsung. Sedangkan hal yang meringankan Nikita masih memiliki tanggungan keluarga yang menjadi pertimbangan jaksa. Pasal 45 ayat 10 Junto, pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan kedua pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan. 4. Menyatakan barang bukti berupa 1. Satu buah sistem elektronik akun WhatsApp dengan nomor 081288477994 sampai dengan barang bukti dengan nomor urut 39 satu unit handphone tipe iPhone 15 Pro Max warna silver dengan email 354650910935778 dan nomor 085217317386 seluruhnya dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama saksi Ismail Marzuki. 5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini Kamis tanggal 9 Oktober 2025 Jakarta 9 Oktober 2025 penuntut umum ditandatangan. Terima kasih. Silakan untuk disampaikan kepada majelis hakim dan penasihat hukum. Jadi demikian tuntutan sudah dibacakan oleh penuntut umum dan sudah disampaikan kepada majelis hakim dan penasihat hukum. Tentunya selanjutnya adalah hak dari terdakwa ya, dan penasihat hukumnya silakan untuk menyusun pledoi atau pembelaan. Baik nanti yang akan disusun oleh penasihat hukumnya maupun kalau terdakwa mau menyusun tersendiri bisa juga gitu ya. Dan untuk itu sebagaimana sudah kita rencanakan ya, akan kita kasih waktu sampai hari Kamis tanggal 16 Oktober 2025 ya. Mudah-mudahan diberikan kelancaran ya kesehatan sehingga jadwal yang kita tentukan tidak mundur lagi ya, karena untuk penahanan sudah kita pastikan pas putusan nanti begitu ya.
Jadi kembali lagi dan kita ingatkan kepada penuntut umum ya agar mengupload nanti file untuk tuntutan, dan kita ingatkan juga kepada penasihat hukum ya, manakala lupa data bukti kemarin belum dikirim, silahkan nanti dikirim di email ini ya, bisa dilihat di sini nanti ya. Jadi kembali lagi pengunduran sidang kita tunda sampai hari Kamis tanggal 16 Oktober 2025. Terdakwa tetap jaga sehat. Menanggapi tuntutan itu, Nikita terlihat tenang dan menganggap hal tersebut bukan akhir dari proses hukumnya. Ia menyebut akan menyiapkan pledoi atau pembelaan yang rencananya akan dibacakan pada pekan depan, tepatnya 16 Oktober 2025. Nikita bahkan mengaku mulai menulis pledoi sedikit demi sedikit sepulang dari sidang. Sebelum sidang dimulai, ia bahkan sempat memamerkan outfit bernuansa monokrom yang senada dengan jaksa. Di sisi lain, tim kuasa hukum tampak keberatan dengan tuntutan 11 tahun tersebut. Mereka menilai ada sejumlah fakta yang dihilangkan selama proses pengadilan. Kami seperti apa 11 tahun tuntutan nih? HP turun. Nih 11 tahun tuntutan nih. Buruan dong. Boy, dia boy. Iya. Nggak ada masalah, itu kan tuntutan ya kan. Jangan ya. Jadi udah selesai nih, jangan nggak ada nuntut lagi ya kan. Nanti tinggal bagian saya. Ikutin ini lupa. Beda minggu depan lagi bikin yang inisial sedikit. Dan publikasinya minggu depan nanti pulang langsung bikin lagi. Bro, kalau kerugian banyak, jangan ditanya, banyak banget. Oh pastilah. Tapi lucu aja gitu hukum di Indonesia. Kalau semua jaksa kayak jaksa gua penuh urutan pondok bambu sama orang yang nggak bersalah. Nggak kurang. Tadinya gua mikirnya tuh satu window gitu. Gua bakal ditaruh di situ terus. Dari penjara ya harus karena memang mengakui. Bagian baca ini. Enggak itu, makanya gue tadi mau nanya sama yang mulia. Apakah suara yang dibutuhkan itu sengaja-ngalah? Kan itu sesuai sama PA dan dakwaan dan sesuai fakta persidangan. Tapi ditambah-tambahin gitu. Apa aja juga tambahin? Harta. JPO juga harus dicek hartanya dong. Karena ada beberapa JPO yang di kasus gua itu tidak mendaftarkan hartanya ke LHKPS. Jadi tolong diusut hartanya. Inisial boleh nggak? Dona sama Bani. Itu hanya anak. Gua tuh ngalah-ngalahin koruptor, lo tau? Ami. Cakep. Jalan. Buka dulu. Ibu, tas ibu mana, Bu? Tas ibu. Tas kemana? Tas ibu. Oh. Ibu mundur dulu, Bu. Set sambil jalan, Bu. Yes. Iya. Baik. Oh, bener. Oh, cakep. Makasih ya, Bu ya. Jadi mandiri loh mak gue. Ami tuntutannya gimana, Ami? Tuntutan. Teman-teman media mungkin lihat, jaksa berkali-kali mengatakan bahwa alat ancaman yang dipakai Nikita untuk membuka rahasia itu adalah terkait dengan bukti pembelian produk glowing booster cell yang kata jaksa itu disamarkan. Dengan bukti itu kemudian dipakai untuk mengancam Reza Gladys. Nah berarti jaksa sendiri tidak konsisten dengan dakwaannya. Di awal dia sebutkan bahwa ancaman itu karena mau membuka produknya yang bermasalah, berjelek-jelekan. Sekarang dirubah sama jaksa dalam tuntutannya, alat mengancam di dalam undang-undang ITE yang disebutkan jaksa tadi itu adalah karena ada pembelian
produk blowing booster itu yang disamarkan tanggal pembeliannya. Nah ini menarik. Nah sekarang pertanyaan seriusnya, apa yang menjadi rahasia di dalam bukti pembelian itu? Kalau itu misalnya tidak disamarkan, ya logikanya begitu ya. Kalau itu tidak disamarkan, maka apa rahasia yang akan terbongkar dari pembelian itu, bukti pembelian. Nah di situ sebenarnya tidak memenuhi ancaman yang dimaksud. Ini kita dianggap ya. Jadi gini, kalau undang-undang ITE itu deliknya itu adalah mengancam membuka rahasia atau mengancam ancaman pencemaran atau membuka rahasia. Ya, sekarang kita pakai logika jaksa. Jaksa bilang dalam tuntutannya alat ancaman itu adalah suatu bukti pembelian. Oke? Pertanyaan seriusnya, kalau itu dibilang sebagai alat mengancam, maka pengancaman pencemarannya di mana? Ya, itu kan ada jelas kita buktikan di persidangan juga. Kami membuktikan di persidangan pembelian itu disampaikan langsung oleh saksi Yosi. Yosi waktu itu yang bertemu sama Nikita di Sambal Setan Kemang. Yosi, saksi Yosi ini juga kemudian menyampaikan kepada Nikita, Kak Niki, saya ada barangnya, bukti pembeliannya ada. Lah, terus apanya yang disamarkan katanya disamarkan bukti pembelian ini. Nah itu yang terpenting ya. Sekarang soal alat pengancaman dalam undang-undang ITE. Kemarin dibilang katanya karena dia mempunyai rahasia, mempunyai produk ini, kemudian dengan itu menjelek-jelekan dan sebagainya, itu dikatakan sebagai ancaman. Itu di awal persidangan dakwaan itu. Nah ternyata di endingnya jaksa merubah alat ancaman itu bukan lagi menjelek-jelekan produk. Nah itu ya. Nah yang kedua soal TPPU, karena ini ada 2 pasal. Ya tadi yang saya bilang karena dakwaannya kombinasi, jadi harus ada 2 pasal. Pasal 3 Undang-Undang TPPU ya itu berkaitan dengan, kita sering bahas di persidangan ini terkait dengan bagaimana caranya nih kita itu melakukan menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul harta ini. Itu di dalam delik pasal 3 Undang-Undang TPPU ya. Oke lah, kami sebenarnya tidak apapun yang disampaikan oleh jaksa di dalam sebuah tuntutannya itu hak dia juga kan sebagai penuntut umum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang. Tapi saya mau sampaikan begini, kita harus berkaca dari fakta persidangan ya. Bukan kemudian hal itu menjadi asumsi-asumsi saja gitu kan. Kita lihat di fakta-fakta persidangan sebelumnya. Niki mendapat uang itu karena dia mengetahui setelah diberitahu oleh Mahil ada deal-dealan dengan Reza Gladys. Itu dulu ya kita bicara. Deal-dealan itu bentuknya apa? Ada 3 hal yang diminta Reza Gladys kepada Mahil pada saat itu ya. Salah satunya adalah tidak melakukan review atau berhenti mereview ya. Kemudian itu pasang badan. Niki disuruh pasang badan untuk kepada orang yang menyerang Reza Gladys pada saat itu, termasuk salah satunya adalah permintaannya kalau Doktif nyerang, Niki diminta untuk membantu. Nah itu poinnya ya di Undang-Undang TPPU ini. Akhirnya itu disepakati, ada proses negosiasi, diakui juga tadi sama jaksa, dibacakan dalam tuntutannya segala macam. Nah sehingga sampailah itu kepada tahap kesepakatan. Negosiasi ini sudah berlangsung. Klop negosiasi ini dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan adanya pembayaran dari pihak Reza Gladys. Ya, pembayaran itu bagaimana cara teknis membayarnya? 2 miliar ke PT Bumi Parawisesa, 2 miliar cash. Oke. Nah, karena rangkaian peristiwa ini ya, maka nih kita mengatakan atau menyimpulkan bahwa itu adalah sebuah kesepakatan gitu. Sehingga dia dengan tidak ada maksud menyembunyikan asal-usul harta itu, nih kita tidak mempunyai mens rea untuk mengaburkan asal-usul harta itu, dia suruh transfer ke Bumi Parawisesa. Di situ jelas, nanti di notis ya, namanya Nikita Mirzani ya. Pembayarannya atas nama Nikita Mirzani.
pemesanannya atas nama Nikita Mirzani. Nah ini semua sudah terungkap di persidangan. Nah itu tadi yang kami bilang, kok fakta-fakta ini dalam tuntutan jaksa dikesampingkan gitu, atau bisa kita bilang dihilangkan gitu ya, fakta-fakta ini. Nah kenapa dengan fakta itu menjadi penting? Apakah unsur menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta ini terpenuhi? Bagaimana cara dia? Jadi harus muter, duit itu harus muter dulu, begini itu TPPU, kerja TPPU begitu. Dia harus muter, makanya ada 3 tahapan tadi itu, layering, placement, implication. Itu harus muter, nanti ujungnya kembali ke Nikita. Barulah kemudian Nikita membelanjakan uang itu untuk pembelian properti misalnya, untuk pembelian barang bergerak atau tidak bergerak. Itu baru namanya sistem kerja TPPU yang sesuai undang-undang. Bukan kemudian tiba-tiba ada kesepakatan ditransfer ke sana atas namanya jelas, tiba-tiba disimpulkan sebagai sebuah tindak pidana pencucian uang. Lantas, mungkinkah pledoi yang diajukan akan mampu meringankan hukuman sang artis, serta masih adakah peluang kemenangan bagi Nikita Mirzani?